Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian kitab Jawahirul Ma'ani fi manaqibi Syekhi Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu an. Sekarang di bagian yang ketiga kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anshur nafahatir ridwani alaihi وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. وكان رضي الله عنه يقول لما عرج بحبيب الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج استقبل الله أرواح الأنبياء والأولياء من مقامتهم لأجل زيارته. Artinya, Allahumma du Gusti Allah, ungsyur mugi-mugi ngelar panjenengan nafahati ridwani ing pira-pira wewangen kang rupa ridha panjenengan Gusti alaihi ngatasi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa amidana lan mugi-mugi paring pitulung panjenengan ing kita bil asrori kelawan pira-pira rahasia allati ya asrar au ta'taha kang nitipake panjenengan ing asrar ladahi ing dalem ngarsane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa kana lan ana sapa Asy-Syaikh radhiyallahu anhu radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Asy-Syaikh ana iku yaqulu ngedhawuh utawa ngendika sapa Asy-Syaikh ngendikane ngene lamma urija ing dalem semangsane den mi'ratake sapa sing dimi'ratake bihabibillahi kekasih Gusti Allah yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ai ing Kanjeng Nabi. Oleh urija mau Lailatul Mi'raj ing dalem wengine den unggahake maring langit. Istaqbala mongko perintah madhep utawa ngongkon mapat sapa Allah Gusti Allah sapa sapa Allah Gusti Allah merintah mau arwahal anbiya'i ing pira-pira roe pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali mimma qamatihim sangking pira-pira maqame al anbiya wal auliya li ajli ziyarati krana arahe sowan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani berkata lamma urija bihabibillahi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Jadi pada saat kekasih Allah
yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah. Lailatul Mi'raji, di malam Lailatul Mi'raj. Lah pada saat dimi'rajkan itu istaqbalallahu arwahal anbiya'i wal auliya'i mimma qamatihim li ajli ziyaratihi. Jadi Allah memerintahkan kepada ruh para nabi dan juga ruh para wali dari makomnya masing-masing untuk supaya sowan bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat Kanjeng Nabi Mi'raj diangkat ke langit oleh Allah, ruh para nabi dan juga ruh para wali oleh Allah disuruh untuk menyambut dalam kerangka sowan atau menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar ruh para nabi, ruh para wali juga ini disuruh untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Mi'raj atau diangkat ke langit. Lah kalau yang masyhur di dalam kitab-kitab para ulama, yaitu roh para nabi dan juga para malaikat kumpul di Masjidil Aqsa di Palestina pada saat Isra. Di sana Kanjeng Nabi ngimami sholat. Jadi ngimami sholat seluruh para nabi dan juga para rasul. Nah itu. Lah pada saat Mi'raj juga sama. Allah menyuruh roh para nabi dan juga roh para wali dari makomnya masing-masing untuk menemui dan juga sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Falamma qaruba nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila al-arsil majid ra'ahu 'aziman rafi'an la budda lis-su'udi ilaihi min sullamin wa mirqah. Falamma qaruba mongko ing dalem semangsane parek sapa nabiyuna nabi kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parik maring endi ilal arsi maring ars al majidi kang agung utawa kang gedhe. Ro'ahu mongko mirsani sapa Kanjeng Nabi ing ars, mirsani aziman hale kang gedhe utawa kang agung, rafi'an tur kang dukur, labu daura kena ora lisuudi krana are munggah ilahi maring ars apa sing labuda utawa sing ora kena ora apa mingsul lamin ondo wa mirqatin tegese ondo utawa anak tangga. Lah setelah roh para nabi dan juga para wali sowan dan juga bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana Kanjeng Nabi melanjutkan mi'rajnya, yaitu menuju arsy Allah. Lah pada saat Kanjeng Nabi sudah dekat dengan arsy, Kanjeng Nabi melihat arsy itu sangat luar biasa besarnya. Artinya bahwa untuk naik ke sana butuh anak tangga atau butuh tangga. Jadi makanya tidak bisa naik kecuali dengan tangga. Nah itu, jadi saking besarnya arsy, jangankan arsy, kursi saja luar biasa besarnya. Maka para ulama mengibaratkan kursinya Allah ini, kalau seandainya dibandingkan dengan dunia, ini ibaratnya kursi itu ibarat rumah gedung yang besar, sedangkan bumi ini sebatu kelereng. Jadi sebatu kelereng itu.
Jadi sangat sangat kecil sekali bumi ini. Itu kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, apalagi arsy. Maka begitu dekat ini butuh anak tangga Kanjeng Nabi. Maka kita lanjutkan. Fa arsalallahu ilaihi ruhi fa wada'tu katifi mawdi'al mirqah. Fa arsala tumuli ngutus sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring Kanjeng Nabi, ngutus ruhi ing roh ingsun jare Kanjeng Syekh. Fawadatu tumuli nyeleake sapa ingsun katifi ing pundak ingsun maudhi al mirqati ing panggonane anak tangga. Tadi disebutkan untuk menaiki arsy berarti butuh anak tangga. Maka Allah ngutus ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, ngutus rohnya supaya menjadi anak tangga yang bisa kira-kira dibuat naik oleh Kanjeng Nabi. Jadi kaki Kanjeng Nabi ini ditaruh di pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maksudnya ruhnya. Kita lanjutkan. Falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yad'a qadamayhi ala raqabati sa'ala Allah ta'ala anni fa'alhamahu hadha waladuka min naslil Hasan ibn Ali wasmuhu Abdul Qadir. Falamma arada mongko ing dalem ari kalane ngersakake sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngersakake ayat doa ing yen to nyeleh sapa Kanjeng Nabi qadamai ing delamakan lorone Kanjeng Nabi ala raqabati ing ngatasé gulu ingsun utawa pundak ingsun. Sa'ala mongko tanglet sapa Kanjeng Nabi tanglet Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala anni saking asal usul ingsun. Fa'alhamahu mongko paring ilham sapa Allah ing Kanjeng Nabi, rupane ilham yaiku hadza waladuka, hadza utawi iki ar-ruh iku waladuka anak putu sira wahai Kanjeng Nabi, min naslil Hasani saking keturunane Imam Hasan utawa Sayyid Hasan ibni Aliin, Sayyid Hasan kang dadi putrane Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wasmuhu utawi arane hadza iku Abdul Qadiri, jeneng Abdul Qadir. Lah pada saat Kanjeng Nabi mau menaruh kakinya di pundak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Kanjeng Nabi bertanya kepada Allah, sa'alallaha ta'ala anni. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Kanjeng Nabi bertanya kepada Allah anni, dari asal usul saya. Jadi asal usul saya dari mana ditanyakan. Fa'alhamahu hadza waladuka min naslil Hasan ibn Ali. Maka Allah memberi ilham kepada Kanjeng Nabi, yaitu ilhamnya hadza waladuka min naslil Hasan ibn Ali. Roh itu kata Allah itu adalah dari anak cucumu dari keturunan Sayyid Husain bin Ali karramallahu wajhah. Lawasmuhu Abdul Qadir, ruh alias cucumu itu namanya Abdul Qadir. Nah ini, jadi ketemu ruhnya si Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pundak si Abdul Qadir ini diinjak kaki mulia dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan.
laula anni khatamtun nubuwata bika lakana huwa ahlan laha ba'du fasyakarallaha ta'ala alaih wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam ya bunayya tuba laka ra'aitani wa wajadta ni'mati thumma tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka aw ra'a man ra'a man ra'aka ila sab'atin wa ishrina waj'altuka waziri fid dunya wal akhirah wa wada'tu qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala riqabi jami'il awliya bila tafakhurin wala mubahatin walau kanatin nubuwatu ba'di laniltaha wala nabiyya ba'di laula anni lamuno ora ono sak temene ingsun iku khotamtu mungkasi sapa ingsun an-nubuwata ing sifat kenabian bika kelawan sira lakana mongko yakti ono sapa hadza huwa ya hadza ono iku ahlan patut utawa memenuhi syarat laha maring nubuwah ba'du ing dalam sause sira Muhammad fasyakara tumuli syukur sapa Kanjeng Nabi Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala alaihi ing atase qauluhu hadza waladuka min naslil hasani ila akhirih wa qala lan dawuh limaring ingsune Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani sapa jadi mbak ingsun yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene ya bunayya he anak anggere cilik ingsun tuba utawi bejo kemayangan iku laka tetep kaduwe sira ra'aitani ningali sira ing ingsun wa wajadta lan nemoni sira nikmati ing nikmat ingsun thumma tuba tumuli utawi bejo kemayangan iku liman kaduwe wong ra'aka kang mirsani sapa man ing sira aura'a utawa mirsani sapa man ra'aka man ing wong ra'aka kang mirsani sapa man ing sira aura'a utawa ningali sapa man ra'aka man ing wong ra'aka kang ningali sapa man ra'aka man ing wong ra'aka kang mirsani sapa man ing sira ila sab'atin tumuka maring 27 lan 20 alias 17 wajaltu kalan dadiake sapa ingsun ing sira waziri ing pati ingsun fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat wa wada'tu lan nyeleh sapa ingsun kodami ing dalamakan ingsun hadhihi rupane iki kodami ala raqabatika ing atase gulu sira wa kodamaka sedangkan utawi dalamakan loro sira wahai Abdul Qadir jare Kanjeng Nabi iku ala riqabi jamil anbiya'i ing atase gulune sekabehane pira-pira wali utawa para aulia bila tafakhurin kelawan tanpa sombong wala mubahatin lan tanpa gumbedhe walau kanat lan lamunati nemu walau kanat lan lamunati nemu apa anubuwatu sifat dadi nabi ba'di ing dalem sawuse ingsun lanil taham mongko yektine merkoleh sira ing nubuwah wala nabiya lan hale ora ana nabi ku maujud ba'di ing dalem sawuse ingsun. Artinya tadi dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi bertanya kepada Allah siapa ini ruh, maka Allah ngasih ilham yaitu berupa jawaban bahwa ruh itu adalah dari keturunan Sayyid Hasan bin Ali, yaitu cucu Kanjeng Nabi. Wasmuhu Abdul Qadir, namanya yaitu Abdul Qadir.
Lalu Allah meneruskan, laula anni khatamtun nubuwata bika lakana huwa ahlan laha ba'du. Andaikan saya, kata Allah, tidak memungkasi sifat nubuwah dengan engkau Rasul, lakana huwa ahlan laha ba'du, maka ruh cucumu itu memenuhi syarat atau patut untuk menyandang nubuwah setelah engkau, setelah kamu, kata Allah. Fasyakarallaha ta'ala alaihi, maka mendengar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah atas penjelasan bahwa yang ruh mulia itu adalah salah satu cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala li jaddi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu Kanjeng Nabi ini dawuh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wa qala li jaddi, mbah saya berkata kepada saya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya Kanjeng Nabi dawuh kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dawuhnya, ya bunayya tuba laka ra'aitani wa wajadta ni'mati. Wahai anakku, wahai cucuku, sangat beruntung bagi kamu karena bisa melihatku, kata Kanjeng Nabi. Wa wajadta ni'mati, dan juga engkau bisa menemukan nikmatku. Jadi artinya bertemu dengan Kanjeng Nabi itu satu keberuntungan yang sangat luar biasa. Lalu Kanjeng Nabi meneruskan kaulnya, tsumma tuba liman ro'aka au ro'a man ro'aka au ro'a man ro'aka ila sab'atin wa ishrina. Nah ini, jadi sangat beruntung kau bisa melihatku, dan juga sangat beruntung bagi orang yang pernah melihatmu, atau orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatmu. Nah sampai urutan itu 27. Jadi misalkan ada orang yang pernah melihat Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu ada orang yang melihat orang yang pernah melihat Syekh Abdul Qadir Jilani, terus ada orang yang melihat kepada Syekh Abdul, itu sampai 27. Itu sangat beruntung, kata Kanjeng Nabi. Itu sampai urutan 27 urutan. Wa ja'altuka waziri fid dunya wal akhirah. Lalu Kanjeng Nabi menjadikan Syekh Abdul Qadir Jilani ini patihnya fid dunya wal akhirah, patih di dunia dan juga patih di akhirat. Nah ini makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Al Jilani ini sangat mulia dan juga jadi sultanil aulia. Wa wada'tu qadami hadhihi ala raqabatika, dan kata Kanjeng Nabi, saya menaruh kaki, jadi menaruh atau meletakkan kedua telapak kakiku di atas pundakmu, sedangkan kedua kakimu berada di atas pundak para wali. Jadi wa wada'tu qadami hadhihi ala raqabatika wa qadamaka ala riqabi jamil auliya bila tafakhurin wala mubahatin. Jadi kaki Kanjeng Nabi yang mulia ditaruh di pundak Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Nah sedangkan kaki Syekh Abdul Qadir Jilani itu berada di pundak seluruh para wali yang ada di jagat. Jadi makanya ini jauh sebelum Syekh Abdul Qadir Al Jilani dilahirkan, artinya ruhnya itu bertemu dengan Kanjeng Nabi, terus didawai oleh Kanjeng Nabi akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka setelah kelahiran Syekh Abdul Qadir Al Jilani itu nyata
bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mendapatkan satu predikat menjadi Sultanul Aulia. Jadi ceritanya agak panjang. Suatu saat, kita singkat saja, suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan kedua temannya ini kepingin sowan ke Wali Al-Ghaus. Jadi cerita singkatnya, kedua temannya ini mau menanyakan sesuatu, sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu hanya ingin keberkahan. Maka setelah kedua temannya selesai dengan Wali Ghaus dengan cerita yang sangat masyhur dan juga maklum, lalu giliran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah ditanya tidak mau apa-apa, hanya kepingin keberkahan, maka yang namanya Wali Ghaus berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, suatu saat engkau akan berkata kepadaku bahwa kakiku akan ada di telapak, kakiku akan berada di pundak seluruh para wali. Ini yang dikatakan oleh Wali Ghaus yang ditemui oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dan juga dua temannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau dua sahabatnya. Lah makanya pada saat mengajar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengatakan bahwa kakiku ini berada di pundak seluruh para wali. Maka para wali yang mendengarkan itu langsung sam'an wa ta'atan. Jadi mengakui, seluruh wali tidak ada yang tidak mengakui. Seluruh wali mengakui bahwa telapak kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di pundak para wali seluruh alam jagat. Jadi makanya disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan gelar Sultanul Aulia Il-Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah pada saat itu ada seorang wali namanya Syekh Son'ani. Jadi Syekh Son'ani ini sebenarnya mendengar perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, mendengar, cuman mengentengkan atau menggampangkan, mengakui kehebatan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi kalau untuk kakinya ditaruh di pundaknya nanti dulu, kata Syekh Son'ani. Maka melihat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung berkata bahwa kakiku akan berada di pundak orang yang mengembalakan babi. Nah maka kejadianlah Syekh Son'ani ini bersama santri-santrinya, jumlahnya disebutkan dalam satu riwayat ini ratusan santri-santrinya ini untuk berziarah ke Mekah atau menuju kota Mekah. Lah di tengah perjalanan Syekh Son'ani ini tergoda dengan seorang wanita yang sangat cantik. Jadi di warung ada wanita yang sangat cantik, siapapun akan terpesona dan juga terpikat melihat wanita itu, termasuk Syekh Son'ani, seorang wali. Maka saking terpikatnya Syekh Son'ani tidak mau pergi dari tempat itu. Saking cintanya, kepingin memiliki, diperintah apapun oleh wanita itu Syekh Son'ani menuruti, padahal agamanya adalah Nasrani. Maka sampai-sampai disuruh menggembala babi. Jadi menggembala babi. Lah santri-santrinya yang melihat itu lama-lama pergi karena sudah dianggap tidak wajar. Tinggal dua santrinya yang masih berada di sana, yaitu yang pertama namanya Syekh Mahmud Maghribi, yang kedua namanya Syekh Fariduddin. Jadi santri ini berdua masih menemani Syekh Son'ani, dan mereka berdua berdiskusi gimana caranya yang namanya menyadarkan Syekh Son'ani. Maka mereka akhirnya setelah berdiskusi, ini semua adalah penyebabnya karena Syekh Son'ani atau guru kita ini tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekarang menjadi kenyataan. Jalan satu-satunya, kata muridnya ini, ada yang harus sowan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka salah satu dari santri Syekh Son'ani ini
pergi ke Baghdad, yaitu yang bernama santrinya yang pergi ke Baghdad namanya Syekh Fariduddin. Tujuannya untuk menemui Syekh Abdul Qadir Jilani supaya apa yang dialami gurunya ini dicabut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka setelah ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya cerita singkatnya bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani akan memaafkan Syekh Son'ani, dan juga santri Syekh Son'ani yang namanya Imam Fariduddin ini akan mendapatkan satu gelar kewalian juga. Maka setelah dicabut, Syekh Son'ani tersadar kembali kepada seorang wali, dan langsung sowan ke Syekh Abdul Qadir Jilani untuk mengakui Sultanul Aulia, gelar Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan hanya sendiri, tapi bersama wanita Nasrani tadi yang Syekh Son'ani terpincut. Di sanalah Syekh Son'ani kembali menjadi waliullah. Jadi makanya ini keagungan didapatkan karena bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaki yang mulia Nabi Muhammad menempel di pundak Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Syekh Abdul Qadir Jilani kakinya ini berada di pundak para wali atau auliaillah. Di sana itu adalah gelar dari Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu rajanya para wali. Walau kanatin nubuwwatu ba'di laniltaha wala nabiyya ba'di. Kanjeng Nabi juga meneruskan, andaikan sifat nubuwah ini setelah saya ini ada, kata Kanjeng Nabi, andaikan sifat nubuwah atau nabi setelah saya itu ada, laniltaha, maka engkau ini akan memperoleh. Wala nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada nabi setelah saya. Andaikan ada, kata Kanjeng Nabi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, andaikan ada nabi setelah saya, lanil taha, engkau pasti akan memperoleh. Wala nabiyya ba'di, akan tetapi setelah saya tidak ada yang namanya nabi, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pungkasan atau nabi terakhir. Nah, ini mungkin pengajian pada kali ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendapat keberkahan dari barokahnya Sultanil Auliya'il Arifin Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.